Siapa dalang di balik G30 SPKI? Misteri dan kontroversi sejarah. Peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 menjadi salah satu peristiwa kelam dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Meskipun sudah lebih dari 5 dekade berlalu, pertanyaan mengenai siapa dalang di balik peristiwa berdarah ini tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dalam sejarah resmi yang diajarkan pada masa Orde Baru, Partai Komunis Indonesia, PKI, disebut sebagai dalang utama pemberontakan. Namun, banyak teori dan spekulasi yang mengarah pada adanya peran berbagai pihak lain dalam peristiwa ini. G30 SPKI, kronologi singkat. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, sebuah kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari militer, yang dikenal dengan nama Gerakan Tanggal 30 September, menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira muda. Jasad para korban kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kelompok ini menyatakan bahwa mereka bertindak untuk menggagalkan rencana kudeta yang akan dilakukan oleh sekelompok jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal terhadap Presiden Soekarno. Namun, gerakan ini dengan cepat ditumpas oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang segera mengambil alih kendali Angkatan Darat dan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Tuduhan ini menjadi dasar untuk melakukan penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang berujung pada pembantaian massal terhadap ratusan ribu orang di berbagai wilayah Indonesia. Versi resmi Orde Baru. Di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, versi resmi sejarah menyatakan bahwa PKI, yang saat itu merupakan partai politik besar dan berpengaruh di Indonesia, adalah dalang utama peristiwa G30 SDN. Aidit, pemimpin PKI, disebut sebagai aktor intelektual yang merencanakan kudeta ini dengan tujuan merebut kekuasaan dan menggantikan Soekarno dengan pemerintahan komunis. Dalam narasi resmi, Aidit dan PKI dianggap bekerja sama dengan sejumlah perwira militer yang berpandangan kiri untuk melaksanakan operasi ini. Pembunuhan terhadap para jenderal dianggap sebagai bagian dari rencana besar PKI untuk mengendalikan Angkatan Darat, yang saat itu menjadi institusi terkuat di Indonesia. Narasi ini kemudian dipropagandakan melalui berbagai media dan pendidikan selama puluhan tahun, membentuk pandangan publik bahwa PKI adalah musuh negara yang harus dilawan. Teori-teori alternatif. Namun, sejak kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 dan pembukaan ruang kebebasan berekspresi, muncul berbagai teori dan penelitian yang meragukan keakuratan versi resmi tersebut. Beberapa sejarawan dan peneliti internasional mulai mempertanyakan apakah PKI benar-benar dalang tunggal di balik peristiwa G30S, atau apakah ada pihak lain yang turut terlibat. 1. PKI sebagai dalang. Teori ini mendukung versi resmi Orde Baru bahwa PKI, yang dipimpin oleh DN Aidit, berencana untuk menggulingkan Soekarno dan mendirikan pemerintahan komunis. Aidit sendiri disebut memiliki hubungan erat dengan perwira-perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut, seperti Letkol Untung, yang memimpin penculikan para jenderal. Beberapa sumber mengklaim bahwa Aidit berharap PKI bisa segera menguasai Indonesia sebelum gerakan anti-komunis internasional yang dipimpin Amerika Serikat berhasil menumpas mereka. Namun, teori ini menghadapi banyak kritik, terutama karena kurangnya bukti konkret yang mendukung keterlibatan langsung PKI dalam operasi militer tersebut. 2. Kudeta internal militer.
Teori ini menyebutkan bahwa G30S adalah hasil dari konflik internal di tubuh Angkatan Darat. Pada saat itu, ada ketegangan antara kelompok-kelompok militer yang pro dan anti-Sukarno. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa faksi-faksi ini terlibat dalam pertarungan kekuasaan dan G30S mungkin merupakan upaya dari salah satu kelompok militer untuk mengambil alih kendali. Ada juga spekulasi bahwa Dewan Jenderal, yang disebut dalam narasi resmi sebagai target penculikan, sebenarnya adalah kelompok perwira yang berencana melakukan kudeta terhadap Sukarno karena merasa tidak puas dengan kepemimpinannya yang terlalu dekat dengan PKI. 3. Peran Soeharto. Salah satu teori konspirasi yang paling kontroversial menyebutkan bahwa Soeharto, yang kemudian menjadi presiden, mungkin memiliki peran dalam merencanakan atau setidaknya memanfaatkan peristiwa G30S untuk keuntungannya sendiri. Beberapa bukti mengindikasikan bahwa Soeharto mungkin sudah mengetahui rencana gerakan tersebut, tetapi membiarkannya terjadi agar ia bisa menggunakan situasi ini untuk meraih kekuasaan. Soeharto bertindak cepat setelah peristiwa tersebut, mengambil alih kendali militer dan memulai kampanye penumpasan PKI yang berujung pada penghapusan Partai Komunis dari peta politik Indonesia. Tindakan Soeharto ini juga membantu mengkonsolidasikan kekuasaannya dan meminggirkan Sukarno, yang pada akhirnya digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967. 4. Keterlibatan asing, CIA. Teori ini menyebutkan bahwa agen-agen asing, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris, mungkin telah memainkan peran di balik layar dalam G30S pada saat itu. Perang dingin sedang memuncak, dan Indonesia, di bawah Sukarno, dianggap terlalu dekat dengan blok komunis, terutama setelah Sukarno menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Berdasarkan teori ini, CIA mungkin mendukung elemen-elemen anti-komunis di Indonesia, termasuk Soeharto dan kelompok militer lainnya, untuk menggulingkan PKI dan Sukarno, serta memastikan bahwa Indonesia tetap berada di bawah pengaruh Barat. Sebuah buku berjudul The Jakarta Method karya Vincent B. Vince mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat memberikan dukungan kepada militer Indonesia selama penumpasan PKI pasca G30S. Dampak dan warisan G30S. Peristiwa G30S dan narasi tentang siapa yang menjadi dalang di baliknya telah berdampak besar pada sejarah dan politik Indonesia. Penumpasan besar-besaran terhadap PKI menyebabkan pembantaian ratusan ribu orang, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara. PKI dilarang secara permanen, dan rezim Orde Baru Soeharto berhasil mengendalikan politik Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Namun, hingga kini, perdebatan tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas peristiwa ini terus berlangsung. Penelitian yang lebih mendalam dan akses yang lebih terbuka terhadap arsip-arsip sejarah diharapkan dapat membantu mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S PKI masih menjadi misteri yang belum terpecahkan secara tuntas. Meskipun versi resmi menyalahkan PKI, banyak teori alternatif yang menyebutkan adanya keterlibatan faksi-faksi militer, peran Soeharto, dan bahkan campur tangan asing. Peristiwa ini tidak hanya mengubah jalannya sejarah Indonesia, tetapi juga menyisakan pertanyaan-pertanyaan besar yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan keberanian untuk membuka lembaran sejarah yang selama ini tertutup.